Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan ngebahas tentang materi pertemuan ke-8 tentang studi kasus administrasi di sistem operasi Linux. Di pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang administrasi di sistem operasi Linux, di mana administrasi di sistem operasi Linux dimulai dari kepemilikan file dan izin akses. Saya review dulu materi di pertemuan sebelumnya tentang kepemilikan file yang ada di sistem operasi Linux. Pada prinsipnya kepemilikan file yang ada di sistem operasi Linux ini ada 3. Yang pertama, kepemilikan file yang pertama adalah user. User itu siapa? Username dari orang yang memiliki file tersebut. Intinya user yang mengcrypt atau membuat direktori atau membuat file tersebut. Selanjutnya ada grup. Grup itu siapa? Grup user tersebut. Tentang kalau isinya adalah divisi ataupun departemen. Di dalam departemen berarti ada orang-orangnya atau ada user yang ada di dalam grup tersebut. Selanjutnya other, gampangnya other itu atau pengguna yang bukan termasuk user dan grup. Terus untuk izin akses di sistem operasi Linux ada 3 izin akses. Yang pertama izin akses untuk R, berarti hanya diberikan akses untuk membaca, membuka, dan membaca file tersebut. Selanjutnya yang kedua izin akses untuk write atau bisa memodifikasi, bisa read, bisa buka, bisa modifikasi, bahkan bisa modifikasi. Selanjutnya execute. Izin akses di sini hanya bisa menjalankan aplikasi saja. Oke, selanjutnya untuk izin akses di sistem operasi Linux, sebenarnya izin akses di sistem operasi Linux di sini format. Yang pertama bisa menggunakan format angka, selanjutnya bisa menggunakan format huruf. Nah, untuk yang akan saya bahas di sini, izin akses yang akan saya bahas di sini hanya ngebahas tentang izin akses menggunakan format angka. Format angka di sini bisa dilihat dari jenis izin aksesnya. Nah, untuk izin akses R di sini mempunyai nilai 4, izin akses W mempunyai nilai akses 2, izin akses X mempunyai nilai 1. Jadi nanti bisa dilihat dari kepemilikannya dari file tersebut. Contoh untuk user, group, dan other di sini kan ada R, ada W, ada X. Contoh untuk usernya ada R, W, dan X. Berarti nanti tinggal digabungkan R-nya berapa, W-nya berapa, X-nya berapa. Nanti tinggal ditambahkan 4 tambah 2 tambah 1. Ada cuma R dan W saja, X-nya jelas. Jadi kalau dibuat dalam bentuk format angka berarti hanya 4 plus 2 saja. Oke, selanjutnya ini untuk tugas praktikumnya atau studi kasus yang nantinya akan kita kerjakan. Buat isarkan baru dengan nama Anda masing-masing. Ini merupakan penggabungan dari kasus perintah dasar plus izin akses yang ada di sistem operasi ini. Selanjutnya nanti diminta untuk login menggunakan user yang dibuat. Selanjutnya buat direktori dengan nama project dan biodata di dalam direktori user. Selanjutnya diminta untuk membuat file dan direktori biodata. Selanjutnya yang kelima, buat direktori Linux dan direktori Windows di dalam direktori project. Copy file CV yang ada di dalam direktori data dengan nama CV2. Berarti mengcopy di dalam direktori yang sama. Selanjutnya yang ketujuh, copy file CV2 yang ada di dalam direktori data ke dalam direktori Linux. Berikut ubah nama filenya menjadi CV3. Selanjutnya ubah izin akses CV3 yang ada di dalam sistem operasi Linux yang di dalam direktori Linux dengan format angka menjadi 741. Artinya apa? Izin akses untuk usernya full, izin akses untuk grupnya hanya R saja, dan izin akses untuk other-nya berarti hanya X saja. Berarti min X untuk other-nya. Atau kalau saya jabarin semua, R, W, X untuk usernya, selanjutnya grupnya berarti R min, dan other-nya berarti min X. Selanjutnya pindahkan file CV yang ada di dalam direktori biodata ke dalam direktori project. Terus ubah izin akses direktori project menjadi 765. Full grupnya R dan W saja dan other-nya R dan X. Selanjutnya ubah izin akses file CV yang ada di dalam direktori biodata dengan format angka 754. Atau izin akses usernya full, grupnya R dan X, selanjutnya other-nya hanya R saja. Terakhir, hapus file CV2 yang ada di dalam direktori biodata. Oke, sekarang saya langsung praktekin menggunakan sistem operasi Linux-nya. Yang pertama
pertama diminta untuk membuat user account baru dengan nama Oke. Dengan nama Anda masing-masing. Perintah untuk membuat user account baru, kalian harus passwordnya 123. User spasi dan diminta yang kedua untuk keluar dari user atau login user boot. Kita harus login ke user Budi password 123. Ini sudah aktif di dalam user Budi. Selanjutnya yang berikutnya diminta untuk membuat direktori project dan biodata di dalam direktori user. Berarti perintahnya mkdir spasi biodata, mkdir spasi project. Oke. Lihat hasilnya ls. Berarti sudah ada di dalam direktori user Budi. Selanjutnya perintah berikutnya file dengan nama CV2 di dalam direktori biodata. Berarti kita harus masuk ke dalam direktori biodata. Direktori biodata posisinya ada di bawah direktori user Budi. Jadi perintahnya cd spasi biodata. Lihat posisi direktorinya, kita sudah aktif di dalam direktori biodata. Kita buat file dengan nama CV. Nama saya adalah Budi. Selanjutnya untuk keluar dari file ini atau untuk menyimpannya, kalian bisa tekan Y. Ya, bisa lihat sudah dengan nama CV di dalam direktori biodata. Selanjutnya diminta untuk membuat direktori Linux dan Windows di dalam direktori project. Berarti kita harus aktif di dalam direktori project. Direktori project ada di dalam direktori user. Berarti kita naik satu tingkat. Cd spasi titik-titik masuk ke dalam project. Baru buat direktori dengan Linux. Kalau bikin dua sekaligus, Linux spasi Windows. Oke, selanjutnya soal nomor 6, copy file CV ke dalam direktori biodata dengan nama CV2. File CV ada di dalam direktori biodata. Direktori biodata ada di dalam direktori user kita. Berarti kita pindah dulu ke atas. Lihat ada direktori biodata, kita masuk ke dalam direktori biodata. Ada file namanya CV. Ada file namanya CV. Selanjutnya kita minta untuk copy file CV menjadi CV2. Perintahnya cp spasi nama file yang akan di copy spasi nama file yang baru. Lihat hasilnya ada dua file dengan nama CV dan CV2. Soal nomor 7, copy file CV2 ke dalam direktori Linux, berikut ubah nama filenya menjadi CV3. Oke, karena file CV2 sudah ada di dalam direktori kita, di dalam direktori kita tinggal memindahkan saja, atau kita tinggal mengcopy saja. cp spasi nama file yang akan di copy CV2, tujuannya kemana? Ke dalam direktori Linux. Kita urutkan dari /home/ usernya Budi. Selanjutnya di dalam direktori Budi ada direktori project dan biodata, sedangkan Linux itu ada dalam direktori project. Project spasi tujuannya folder Linux. Selanjutnya dirubah nama filenya menjadi CV3. Enter. Kalau pengen melihat hasilnya, kita pindah direktori ke dalam direktori Linux. cd spasi /home/ budi /project /linux. Enter. Lihat. CV3. Selanjutnya, nomor 8, ubah izin akses file CV3 yang ada di dalam direktori Linux
menjadi 741. Langsung aja kita menggunakan perintah chmod 741. Nama filenya CV3. ls spasi min l kalau pengen lihat. Sudah berubah sesuai dengan yang diminta. Selanjutnya nomor 9, pindahkan file CV yang ada di dalam direktori biodata ke dalam direktori project. Posisi direktori kita ada di dalam direktori Linux, berarti kita naik dulu satu tingkat, cd spasi titik-titik, selanjutnya dilihat, masuk naik lagi satu tingkat, kita aktif di dalam direktori user. Nah, file CV itu ada di mana? Ada di dalam direktori biodata. Masuk dulu ke dalam direktori biodata. S ada file CV. Ini yang akan kita pindahkan. Pindahkan CV ke dalam direktori, dari direktori biodata ke dalam direktori project. Berarti perintahnya mv spasi nama file yang akan di copy CV, tujuannya /home/ selanjutnya pindahkan ke dalam direktori project /home/user/project. Oke, tanpa merubah nama filenya. Oke, sampai sini, enter. Kalau pengen melihat hasilnya, cd spasi /home/body/project ls. Ada satu file dengan nama CV. Selanjutnya soal nomor 11. Nomor 10. Ubah izin akses project menjadi 765. Kita sudah aktif di dalam direktori project. Cuman kalau pengen Mas merubah izin akses project, kita naik dulu satu tingkat di atasnya, di mana file tersebut direktori tersebut disimpan. Kita rubah izin aksesnya menggunakan perintah chmod spasi yang diminta 765 spasi nama direktori yang akan diubah. Spasi lihat izin aksesnya sudah berubah. Selanjutnya soal nomor 11, ubah izin akses file CV yang ada di dalam direktori file CV ada di dalam direktori, harusnya ada di dalam direktori project ya. Harusnya ada di dalam direktori project. Oke. Kita masuk dulu ke dalam direktori project. Lihat ada file namanya CV. Ini yang akan kita rubah. chmod spasi berapa? 754 spasi nama direktorinya CV. ls spasi ini hasilnya sudah berubah. Terakhir hapus spasi 2 yang ada di dalam direktori biodata. Kita naik dulu satu tingkat. Selanjutnya kita masuk dalam direktori biodata. ls ada file tanggal CV2 ini minta dihapus. Perintahnya untuk menghapus file tm spasi nama filenya. Kurang lebih untuk penyelesaian studi kasus praktikum di pertemuan ke-8. Oke, sekian materi dari saya. Saya Hedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.